"Bang, ini punya dia nih bang, jaket. Orangnya mana ya?" Terus lagi makan enak-enak nih, lagi makan enak-enak. Terus kepikiran lah, nih bocah nggak ada nih 2 orang. Itu gue teriak-teriakan di sekitaran Boyem. Teriak, nyebut nama dia tuh, gue cari nggak ada bang. Gue udah mikir, wah anak orang hilang. Wah itu gue udah kalut tuh, udah pikiran segala macam tuh. Pikiran gue apaan? Masuk kantor polisi kalau sampai tuh anak hilang. Dan di situ gue ngucap nih dalam hati gue, ini pendakian pertama dan terakhir gue naik Lawu. Gak akan gue naik kesini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Firman, nggak pakai Utina kan? Enggak. Firman Utina ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah gesit. Ya gesit. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Jadi ini teman-teman semua sedikit informasi, Firman juga temen lama gue yang udah nggak ketemu puluhan tahun aja gitu. Akhirnya dengan segala upaya dan rencana beliau mau cerita juga. Lebih ke dijebak ini. Dijebak ya. Suruh main silaturahmi langsung tembak. Oke, Man, lo sekarang masih bukan suka ya, sering naik gunung? Alhamdulillah sih sebulan adalah sekali dua kali. Wah, dan juga nih Firman nih patut dicontoh nih teman-teman semua karena juga masih bergerak dalam kemanusiaan. Nah, ya kan itu kan nomor 1 untuk kemanusiaan kan gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman semua yang gitu nggak mendoakan untuk biar ada bencana ya. Betul. Amit-amit nih gitu kan. Nih si Firman dan teman-temannya langsung terjun ke bencana tanpa AIWO, langsung jalan karena bergerak dari hati ya. Betul. Itu dia. Oke, ngomongin masalah bencana kita skip dulu gitu kan. Pada video kali ini nih, lo akan cerita tentang gunung mana nih? Lebih tepatnya Gunung Lawu sih sebenarnya. Gunung Lawu? Iya. Itu lo lewat mana? Lewat Tambak. Tambak? Iya. Oh, Tambak. Lo masih inget gak tahun berapa itu kejadian itu? 1 April 2018. 2018, berarti sekitar 5 tahun yang 5 tahun lalu gitu kan, yang tentunya mungkin beda banget sama yang mungkin sekarang 2023 gitu kan. Entah itu dari jalur ya, transportasinya, mungkin dulu belum ada charter-charteran gitu kan. Sekarang mau ditembak meeting point mana langsung jalan. Betul. Gitu. Sekarang udah ngambil simpel aja deh. Simpel aja, ikut trip ya nggak masalah. Nggak ya masalah. Kan? Lebih baik gitu kan, Betul. meningkatkan pariwisata. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki juga nih, sedikit promosi juga nih. Kalau boleh tahu lagi nih, saat lo naik Gunung Lawu lewat jalur Tambak ya, tahun 2018, intinya tuh lo ngalamin kejadian apa tuh? Sebenarnya momen paling intinya nih, gua itu hampir hilang, bukannya hampir hilang, itu kalau misalnya nggak ada kawan gue yang manggil, itu udah 99% kalau kata Warlock nih ya, yang nemenin gue, itu gue udah beda alam. Hilang intinya sih. Oh, Warlock. Berarti lo sempet dievakuasi atau gimana? Enggak dievakuasi, jadi kayak gue megang HT, jadi gue ada yang ngebreak nih di HT kan. Man, gue tunggu di jalur atas. Oh, gitu. Nah, ini juga pastinya gue yakin banget ada pesan dan juga ada pelajaran yang teman-teman semua bisa ambil, terutama yang udah pasti ketahuan HT itu ya. Iya. HT itu alat komunikasi kalau kita lagi di alam bebas dan lain sebagainya tuh. Oke, mungkin tahan dulu kali mana cerita mana, karena gue penasaran nih tentang Gunung Lawu dan juga pengalaman dari Firman. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi sebenarnya background story awal cerita ini nih sebenarnya gua ngadain pendakian yang emang niat awalnya udah kayak sakit hati lah gitu. Sakit hati. Karena sebelumnya jadi awal tahun 2018 gue nih sama beberapa teman gue ikut open trip ke salah satu gunung gitu kan. Di open trip itu gue ya namanya open trip kan kita kayak tau lah ada yang enak, ada yang enggak. Nah gue kebetulan kebagian yang enggaknya nih. Dapetan yang enggak? Iya betul. Dari mulai perjalanannya yang molor hampir 2 hari. Jadi waktu itu tuh gue naik ke Kerinci via darat. Jadi yang harusnya kita motong jalur lewat Bengkulu atau lewat mana gue lupa. Jadi muter lewat Palembang. Jadi pokoknya panjang dah. Molor masalah. Molor dah gitu. Trip itu nah, gitu. Iya. Jatuhnya pasukan sakit hati nih. Ngumpul. Terus kayak kita ngobrol nih. Naik Gunung Lawu yuk gitu kan. Ya udah yuk kita gas nih. Cuma karena sebelumnya ngikut open trip kayaknya ikut open trip enak nih gitu kan. Dan kita nggak tahu nih jalannya kayak gimana segala macem kan. Susah senangnya gimana kan. Udah gas aja lah. Nah, jalan nih perencanaan segala macam, ngobrol, dapatlah peserta. Itu 1 bis 3/4. Medium, betul. Seingat gua kalau nggak salah tuh ya, pesertanya sama panitia total 29 orang. Dan itu hampir setengahnya lebih cewek. Mungkin salah satu penyebabnya itu juga mungkin. Itu juga ya. Gitu. Dan emang pendakian ini dari awal udah setelah pendakian terus gua ngobrol-ngobrol sama anak-anak, memang udah kayak ada cerita yang janggal aja gitu dari awal. Kayak gua sendiri dari pihak panitia yang emang udah ngerencanain kayak peralatan pendakian apa segala macem, persiapan gitu kan, fisik. Dari gua sendiri aja kayak hal paling dasar gue aja ketinggalan nih, kayak sepatu gue tuh ketinggalan mulai dari awal nih. Jadi runtutannya tuh jalan itu kalau nggak salah Jumat ya, biasalah standar meeting point naik gunung gitu kan. Hari Jumat nih. Nah itu dari mulai berangkat aja udah macet parah. Gue sampai keluar di Brebes exit timur aja itu gue jam 10:30 siang. Bayangin kan macetnya kayak gimana tuh kan. Nah terus yang pendakian awalnya rencana lewat, jadi rencana awal nih gue lewat Cemoro Sewu dulu. Cuma kan ada kawan gue punya rumah di daerah Tambak nih. Rencananya ya gue karena keterbatasan informasi juga kan, jadi teman gue bilang gue ada rumah nih, yaudah anak-anak stay di rumah gue aja, nanti masak apa segala macam kan, ya itu kita bawa tamu cari kenyamanannya lah gitu kan. Nah terus jalan itu gue sampai rumah kawan gue di daerah Tambak itu jam 7 hari Sabtu malam. Sedangkan kalau kita open trip kan trekking ya pagi kan. Mentok-mentok jam 10 tuh udah mentok banget kan. Nah emang keterbatasan ya di luar kemampuan gua sama teman-teman panitia juga kan. Kayak ini pas di jalan kita udah sepakat nih kalau misalnya memang kita lewat dari jam 12 ini gimana nih? Ya kan cari solusi gitu. Sedangkan ya itu gua jam 12 aja belum nyampe belum nyampe base camp gitu kan. Singkat cerita gua sampai di bukan di base camp, lebih tepatnya di rumah kawan gua. Jadi kayak karena ya peserta juga udah ya tau lah molor gitu segala macam kan, udah mulai pada resah gitu kan. Niat naik gunung kan udah ngeluarin banyak budget waktu gitu kan. Dan targetnya nggak tercapai gitu. Gue juga kalaupun gue jadi peserta juga pasti gondok gitu kan. Itu udah gue nyampe didiskusiin tuh, dirembukin kayak win-win solutionnya gimana. Ada peserta yang ya udah nih kalau dari pihak gue gimana nih dari pihak panitia gitu kan. Ya udah nih gue sama teman-teman panitia mutusin buat kita lintas dari Tambak turun ke Cemoro Sewu, tapi tanpa ngecamp gitu. Solusinya tuh di awal kan. Terus ada teman-teman yang kita pengen naik tetap lewat Cemoro Sewu gitu kan, pengen dapat Cemoro Sewunya,
tapi pengen ngecamp, bingung juga. Sedangkan kita nyampe Sabtu malam nih, ngecampnya gimana? Kalaupun emang kita belain satu orang atau dua orang ini kan, yang lain gimana nih? Sedangkan kita harus kan ya overtime transportasi segala macam kan. Nah, udah gitu akhirnya disepakatin kita naik lewat Tambak Rejo, Tambak Boyo, gue lupa nama. Pokoknya daerah Lauvia Tambak tuh. Nah, itu kita naik jam 4 subuh. Berarti hari Minggu. Hari Minggu betul. Oke. Dengan ditemenin sama temen warlock lah, ya kan. Temenin warlock. Jadi kayak ya udah nih kita istirahat malam ini. Cuma kan ya biasalah panitia minta maaf segala macam kan, keterlambatannya force major lah jatuhnya gitu kan. Untungnya hampir mayoritas peserta ngerti lah gitu. Nah, udah gitu pas udah lagi prepare gitu, namanya panitia gitu kan, nggak ada yang bisa tidur tuh gua. Di situ udahlah gua nggak tidur, mungkin namanya di tempat orang juga kan. Naiklah tuh gua jam 4. Jadi trekking kita malam. Jadi win-win solutionnya kita tetap ke Puncak Lawu, lewat Tambak Rejo, turun Sewu, biar dapat semua gitu kan. Tetap lewat Sewu ya kan. Karena kalaupun gua balik ke Tambak lagi, kayaknya nggak memungkinkan gitu. Karena gua dapat informasi tuh kayak namanya warlock ya. Ya ini paling naik sini cuma 4 jam lah paling lama gitu kan ya. Perkiraan gue ya 4 jam, 2 kali lipat 8 jam lah gitu kan. Ya jam-jam 12 sudah nyampe puncak nih. Kenyataannya gue 5:30 malam. sore 5:30. Itu gue sampai simpang yang kalau dari arah Tambak, jadi ada jalan antara kita mau pilih ke Mboyem atau kita mau ke puncak. Itu ada simpang di situ tuh. Gue lupa nama simpangnya apa. Gue juga lupa berapa pos, karena kan waktu itu belum banyak pos kayak sekarang ya. Nah, udah dari awal pendakian pun gue kayak ya udah nih enjoy aja jalan gitu kan. Jalan pas subuh ya udah anak-anak pada sholat di jalan. Gue jalan di awal tuh udah nyasar. Di awal tuh masih perkebunan warga. Udah lah ya, karena gue jalan gitu kan. Pas udah jalan udah sekitar 1 jam jalan, ternyata salah jalan yang gue lewatin salah di awal. Oke. Ya kan namanya kalau kita nyasar gitu kan mau nggak mau balik kanan lagi dong, ya kan. Ya udah di jalan ya udah ada enjoy gitu. Cuma kok kita lihat ini masih lama, sejam lagi. Wah, kagak nyampe. Udah tuh itu 5:30 gue sampai simpang, pokoknya nyampe puncak ya jam 5:30-an lah, sekitaran segitu, jam 5:30 gue sampai puncak. Itu alhamdulillah semuanya nyampe puncak. Nah, di puncak itu ya foto-foto gitu kan. Gue nggak tahu ada nggak yang teman-teman yang lain gitu yang di luar gua yang naik sore gitu kan ke puncak gitu kan. Cuma waktu itu rame di puncak tuh. Entah mungkin dia dari Mboyem ya, dari Mboyem memang mau ya udah nih sore kan, dari Mboyem kan deket gitu ya. Mulai kejadian-kejadian yang menurut gua ini nih, pokoknya gua kalau cerita gini nih, ini nggak bakalan gua lupain nih selama seumur hidup gua nih gitu kan. Nah, itu gue kan bawa peserta dong. Ada satu peserta gue nyasar turun dari puncak. Enggak, 2 orang. 2 orang itu dia posisinya masih sekolah. Padahal kan kayak gue udah mastiin nih, padahal dari puncak turun ke bawah nih udah mastiin kayak udah nggak ada teman-teman yang ketinggalan lah gitu kan dari puncak gitu. Seingat gue antara jam 6 atau 6:30 gitu, jam 6 pokoknya udah mulai gelap. Gue udah mulai turunin semua karena udah mulai angin, udah mulai kabut kan. Turun tuh. Dan emang posisi terakhir gue tuh turun, dan emang udah nggak ada peserta gue di atas gitu kan. Turun enjoy dong, makan di Mboyem ya kan. Nah ada nih satu peserta gue, jadi dititipin jaket sama nih bocah yang nyasar. Dia ngasih ke gue, "Bang, ini punya dia nih bang, jaket, orangnya mana ya?" Terus lagi makan enjoy, enak-enak nih, lagi makan enak-enak. Terus kepikiran lah, iya nih ya, kok nih bocah nggak ada nih 2 orang. Terus gue nanya sama teman-teman yang lain kan, nih bocah mana nih, kok nggak kelihatan gitu kan. Di sekitaran Mboyem kan banyak warung-warung tuh. Wah itu gue udah mulai panik mang di situ mang. Gue udah mikir, wah anak orang hilang. Wah itu gue udah kalut tuh, udah pikiran segala macam tuh. Udah lah gue bawa anak orang. Wah pikiran gue apaan?
masuk kantor polisi kalau sampai tuh anak hilang. Serius, Mang. Posisinya di situ udah mulai gelap kan. Sekitar 6:30 gue nyampe Mbok Yam tuh. Sekitaran segitulah. Udah mulai gelap. Panik tuh gue. Itu gue teriak-teriakan di sekitaran Mbok Yam. Teriakin nyebut nama dia tuh. Gue cari nggak ada, Bang. Itu sampai setiap warung gue cariin nggak ada. Akhirnya gue ngomong nih sama kawan gue. Ada yang warlock nih yang nemenin gue kan. Mas, ini peserta saya 2 orang nggak ada. Panik juga dia. Lah kok bisa? Gue ceritain tuh kronologinya. Iya mas, tadi dari puncak dia turun, cuma turun duluan. Nah saya turun terakhir, mastiin di atas sudah nggak ada orang. Karena kan gue nggak tahu ya. Pokoknya kan kalau kita turun dari puncak kan ya udah Mbok Yam kan kelihatan aja gitu kan. Kalau nggak sepengingatan gue, sebelah kanan tuh kayak ada rumah botol gitu kan. Nah itu gue cerita sama dia tuh, dia hilang dari puncak. Terus sekarang nggak ada. Untungnya gue tuh kayak wah gue nemu orang yang tepat nih, gue ceritakan. Ya udah mas, ayo mas ikut saya mas. Kemungkinan kalau misalnya hilangnya dari puncak, dia nyasarnya ke sini nih. Dia udah tahu lah gitu. Gue ngobrol sama dia kan. Untungnya gue nyari, gue udah panik segala macem. Oh udah lah dingin, gue udah nggak mikir dingin tuh mang di situ mang. Udah pokoknya gimana caranya nih bocah ketemu aja. Terus pas gue ngobrol sama yang bantuin gue itu, gue nyari. Jadi nih bocah ketemunya kalau kita dari puncak ini Mbok Yam nih. Terus ada bawahnya lagi tuh ya, yang ada sumur kalau nggak salah ya, yang ada sumber air. Nah itu dia dari pokoknya kalau kita arah turun dia belok ke arah kanan mang. Iya ke situ dia. Sendang derajat. Bisa sumur jadi. Itu kan? Bisa jadi. Sumber air ya. Iya. Jadi kalau kita dari puncak, kalau turun kan kita ya udah arah lurus gitu kan. Nah, dia ke arah kanan tuh. Jadi gua ngambil nyarinya tuh dari bawah gua. Nyari nih bocahnya dari arah bawah sama kawan gue yang warlock itu kan. Nah terus gue cari ada sekitar 1 jam mang gue nyari. Tuh bocah berdua lagi bengong. Di mana? Di jalur itu. Jadi nih kawan gue yang warlock duluan, karena kan dia juga panik kan. Dia bawa orang juga kan. Dia duluan, gue sambil nyari kayak ya udah ke tebing-tebingan gitu kan. Ketemu terus dia teriak gue, Bang Firman. Wah udah nih, gue langsung merinding bang. Langsung merinding kayak wah udah tuh bocah ketemu, gue pelukin. Gue mikirnya itu kalau misalnya sampai dia nggak ketemu, wah masuk kantor polisi aja gue nih. Karena kan gue ya nggak tahu lah gimana kan. Bocah anak SMA mang, dua-duanya kawanan ini dia dua-duanya. Terus turun lah gue kan, balik ke Mbok Yam tuh makan di situ. Ya posisinya kan kalaupun gue naik hari Sabtu kan itu udah hari Minggu dong. Iya. Sedangkan gue hari Minggu itu jam 7 malam aja gue masih di Mbok Yam. Kita harus turun nih, segera turun gitu kan. Gue kasih waktu maksimal sampai jam berapa? Jam 8 sampai setengah 8 gitu di Mbok Yam. Udah tuh bocah, pokoknya gue jagain lu jangan kemana-mana aja. Udah lu sini aja ikut gue sampai gue pegangin mang. Gue pegangin lu jangan kemana-mana, udah sini ikut gue. Udah gue kasih gue kasih minum, gue kasih makan. Udah gue pastiin aman dulu udah semua kan. Ya udah makan. Pas dia udah ketemu tuh gue balik ke base camp. Ada peserta gue yang mau turun duluan. Jadi kayaknya udah mulai dingin di atas nih. Karena kan kalau kita dingin kan kudu bergerak emang ya. Pas di Mbok Yam tuh akhirnya gue pecah. Tim gue pecah 3. Pecah 3, pecah 2 ya gue lupa. Pecah 3. Jadi yang pertama ngawal ada senioran, dia bawa anaknya. Dia bawa anaknya 3, 2 cewek 1 cowok, anaknya semua tuh. Nah gua suruh temenin dia yang turun duluan. Nah rombongan kedua sama rombongan ketiga beda paling setengah jam lah. Nah gue ikutan rombongan ketiga mang, paling terakhir. Itu ya udah ada kejadian begitu, posisi gue makin takut mang. Gue mikirnya udah aneh-aneh aja di situ. Mungkin karena kebawa suges juga ya, udah lagi kejadian gitu kan. Udahlah di situ ada satu kawan gue cewek, dia bisa ngelihat, bisa ngelihat. Oke. Tapi udah gue wanti-wanti mang, lu kalau bisa ngelihat gitu, nggak usah cerita gitu pas di atas nggak usah cerita, enjoy aja. Ntar kalau mau cerita di bawah. Cuma ada beberapa momen
kayak pas dia ngeliat sesuatu teriak gitu mang, kan bikin suges juga ya. Terakhir salah satunya Gitu. kayak ngelihat yang aneh-aneh. Iya, ngeliat yang aneh-aneh. Itu tuh gue mulai turun. Jadi kayak berhenti. Itu kayak udah nih pandangan gue nih kan ngeliat batu tuh kayak udah muka orang aja. Suges ya. Suges tuh udah ke bawah panik, suges juga kan. Udah mulai turun tuh gue dari Mbok Yem tuh. Jadi kayak pelan-pelan udah nih. Pelan-pelan jalan. Jadi kayak gue nggak mau, pokoknya nih satu rombongan gak boleh ada yang mencar aja. Pokoknya ya udah yang depan tanggung jawab yang depan, tengah tanggung jawab yang tengah, belakang tanggung jawab yang belakang kan. Jalan tuh. Dan kebagian gue di rombongan gue, kalau nggak salah itu di rombongan gue nih sekitaran 10 orang ceweknya mang. Cewek ya maksudnya. Cewek 10 orang. Lu tahu lah maksudnya udahlah posisi malam, ya kan, gelap gitu kita bawa cewek. Wah, posisi gue lagi kalut nih mang, lagi panik kan. Udah tuh gue bawa enjoy nggak bisa, ya kan. Pokoknya itu kalau ada peserta yang aneh-aneh udah langsung ini aja, tensi gue naik aja. Kayak misalnya lagi break nih, terus dia melipir kemana, udah langsung kayak, udah lu jangan macem-macem ini segala macem. Udah tuh gue mulai turun. Ada satu kawan gue berhenti di tangga. Kan emang kita turun Cemoro Sewu kan tangga semua kan. Semua batu ya. Udah pokoknya kita nggak usah maksain turun ngegas gitu kan. Yang penting kita sampai gitu, nggak pakai ngecam lagi, kita sampai, nggak apa-apa kita break lama, yang penting sampai gitu kan. Udah tuh ada satu momen gue berhenti rame-rame karena di situ udah cewek udah ngedrop, itu posisi masih pos 4. Nggak lama gue jalan dari Mbok Yem lah. Sempat yang warung itu ya? Iya, kayak pokoknya gubuk. Iya itu. Yeah. Masih di jalan di tangga tuh. Iya, gue jalan. Jadi kawan gue duduk nih mang, duduk. Ngobrol. Gue juga kayak ngelihat sesuatu gitu kan, kayak ngelihat muka karena kan bentukan batu gitu kan. Nah, entah itu benar muka, entah apa, pokoknya suges gue itu aja. Pas peserta udah siap jalan semua, terus gue bangunin nih kawan gue satu. Lah dia malah naik ke atas. Ke atas? Iya, gue bangunin nih, bang. Bangun bang. Ayo jalan. Dia jalan ke atas. Gue kejar dong. Lu ngapain jalan ke atas? Jadi dia ngerasa dia jalan ke atas, tapi turun mang, gimana tuh? Jangan sampai turun. Iya, jadi pas gue bangunin nih, bang, ayo bang, jalan, kita turun. Tapi dia jalan ke atas, gesit gitu. Tapi dia pas gue tanya, dia ngerasa dia lagi turun. Sedangkan dia ke atas. Posisi lagi ngedrop semua di situ tuh. Wah, udah, gue mulai jalan. Ya itu ada kawan gue yang satu itu kayak yang bisa ngeliat itu kan. Posisinya itu udah sebelum pos 2 apa pos 3, sama begitu lagi kejadiannya. Ada yang ngeliat inilah, ada yang ngeliat itulah. Wah, kacau mang di situ mang posisinya mang. Gue jam 12 aja belum nyampe pos 1 mang. Jam 12 malam. Jam 12 belum nyampe pos 1. Berarti mau hampir hari Senin ya? Betul. Gue nyampe pos 1 tuh sekitar jam 1:30. Jadi gue jalan kayak berapa ratus meter, berhenti. Karena udah posisinya cewek semua ngedrop kan. Bingung juga di situ posisinya mang. Sedangkan kawan-kawan gue yang udah duluan sama bawa timnya juga ngedrop juga kan, nggak mungkin naik lagi. Ya udah tuh jalan pelan-pelan. Gue 1:30 sampai pos 1. Break tuh di situ. Pokoknya kita break semua di sini nih. Nah, 2 rombongan itu nih mang. Jadi yang rombongan pertama udah nyampe. Nah, 2 rombongan ini gue break nih di pos 1. Pos 1 kan kayak ada aula gitu kan. Nah, pas ada aula gitu, gue ada warung masih buka, dibilangin tuh sama bapak-bapak kalau salah. Dibilangin, Mas, kalau mau berhenti di sini aja. Maksudnya kalau mau istirahat di sini aja. Nggak usah di tengah antara pos 1 sampai base camp. Apalagi di pos 1 Bayangan. Dibilang gitu. Oh iya Pak, itu sekitar 30 menitan atau 1 jam gue berhenti di situ. Itu gue suges sudah ban. Suges kayak ada yang jemput pakai mobil mang di pos 1. Itu gue kayak udah punya dunia sendiri mang di situ. Udah mulai pos 1 tuh ya. Terus gue pokoknya sekitar 1 jam berhenti di situ. Itu udah aneh tuh. Kayak udah bukan gue. Gue cerita tuh sama kawan gini segala macam. Ya udah selalu kita bareng-bareng gitu kan. Posisinya bingung juga, mau minta jemput juga masih jauh ya kan. Akhirnya istirahat di situ, semuanya
kita beli makanan, minuman anget gitu kan. Jalan di situ. Nah, gue ketemu bapak-bapak sama ibu-ibu. Dia awalnya tidur gue lupa, diriin tenda di dalam aula. Aula apa ya? Pokoknya di pos 1 itu ada, bukan aula sih. Kayak ada tempat gitu, kayak ada pendopo gitu. Terus dia diriin tenda. Tapi pas gue di situ tendanya dibongkar, Mang. Tendanya dibongkar. Dia turun. Terus pas naik, itu ada bapak-bapak sama ibu-ibu juga lagi naik. Mau kemana, Pak? Mau nge-camp. Sedangkan kan camp area di bawah. Camp area kan di bawah kan, nggak jauh dari base camp Sewu kan ada camp area tuh kan. Nah di situ. Ya? Camping ground bener. Pokoknya sekitar 1 jam gue di situ kan. Gue turun. Nah, gue masih ingat banget nih pesen yang bapak-bapak, entah bapak-bapak ibu-ibu gitu di pos 1 itu. Pokoknya jangan berhenti di pos 1 Bayangan. Nah, gue karena memang peserta gue nggak kuat, baru jalan bentar berhenti. Ada pos gitu kan. Gue berhenti di situ, Mang. Berhenti di situ. Udah nih, akhirnya Ban, udah nggak kuat jalan. Gue ngabarin dong, minta dijemput nih pakai HT. Gue kan karena megang HT ya. Tolong dong jemput ke atas gitu kan. Karena udah jalur motor kan. Pas gue kabarin lewat handphone, awalnya kawan gue, ya udah tunggu di situ aja, nanti dijemput pakai motor gitu kan. Ya udah dong, gue berhenti dong. Berhenti di situ tuh. Akhirnya gue keluarin kompor lagi, gue keluarin makanan, stok makanan gitu kan. Ya udah di situ kita masak-masak lagi di pos 1 Bayangan itu. Sedangkan gue di pos 1 kan dibilang jangan berhenti di antara pos 1 sampai base camp. Nah, gue berhenti itu di pos 1 Bayangan, Mang. Kejadian intinya nih, Mang. Itu pas gue di pos 1 Bayangan itu, Mang. Pas gue jalan dari pos 1 sampai pos 1 Bayangan, itu orang sebanyak itu, yang satu rombongan sama gue hampir 20 orang lebih. Itu gue jalan bareng-bareng, tapi yang ngerasa ngejebrangin jalan itu gue doang, Mang. Nyebrang jalan. Sedangkan kan kita tahu base camp Cemoro Sewu itu kan jalannya kan di base camp. Jalan rayanya kan base camp dong. Iya, betul. Sedangkan gue ngerasain nyebrang jalan raya itu dari pos 1 sampai base camp. Jadi antara pos 1 sampai enggak nyampe base camp malah. Pos 1 sampai pos 1 Bayangan. Itu lo ngerasa nyebrang. Demi Allah gue nyebrang jalan. Rame-rame. Orang ada mobil lewat gitu kan, gue jadi kayak berhenti dulu, nahan, baru nyebrang. Jadi kayak kita keluar hutan, jalan raya, masuk ini lagi, masuk apa? Masuk hutan lagi. Nah, itu kejadiannya pas gue di pos 1 Bayangan itu. Anjir, ini gue merinding lagi nih nyeritainnya nih. Pokoknya gue tiap cerita ini merinding mulu nih, Mang. Nah, itu gue kan megang HT. Nah, karena posisinya gue minta jemput sama teman-teman gue yang di base camp di bawah itu kan. Nah, dia tuh, gue di HT nih, gue denger, Man, lu tunggu di atas di jalan raya yang tadi kita lewat. Gue jemput di situ. Dah, gue pede dong, orang gue nggak mikir apa-apa tuh awalnya. Maksudnya karena emang nih peserta gue butuh buat dievakuasi kan pakai motor. Jadi gue jalan dong, nggak tanpa apa-apa loh gue mikirnya, karena emang gue tadi nyebrang jalan kan. Ya udah, setelah gue denger itu, gue jalan lagi, Mang. Gue balik ke atas, jalan balik ke atas. Ada sekitar 100 meter, ada kawan gue, cewek, Kak Farah tuh, dia manggil. Nah, gue sampai sekarang tuh berterima kasih banget sama dia tuh, Mang. Mungkin kalau misalnya gue nggak dipanggil sama dia, itu ya gue nggak tahu, udah beda alam kali, Mang. Nah, jadi posisinya gue setelah di break di HT itu, Man, gue tunggu, lu tunggu di atas, gue jemput gitu. Karena gue mikirnya ya udah nih, jadi gue dijemput, gue ngambil motor, nanti ke bawah jemput lagi kan. Gue mikirnya gitu, Mang. Nggak ada pikiran aneh-aneh tuh. Nah, terus pas gue jalan ke atas 100 meteran, gue dipanggil, Mang. Man, sama si Kak Farah ini, Man, lu mau kemana? Lah, ke jalanan yang tadi, Kak. Yang tadi kita nyebrang. Jalanan mana? Lah, yang tadi kita nyebrang. Tadi kan kita nyebrang rame-rame. Dikejar tuh, dia tuh teriak-teriakan gue. Akhirnya dia ngejar gue tuh, Mang. Manggil, udah sini. Lu jalanan mana? Pas gue cerita itu, di jalanan yang tadi, Kak. Nggak ada, tadi kita nggak ada lewatin jalanan. Kak, ini gue serius. Gue cerita nggak bohong nih.
orang gue tadi dibilang di HT kita disuruh tunggu di atas kok. Ini di sini yang megang HT nggak lu doang man. Itu nggak ada suara di HT gitu. Akhirnya dijagain tuh gue sama dia. Udah kita balik lagi ke pos 1 bayangan itu tadi yang teman-teman gue pada istirahat kan. Udahlah abis kejadian di atas begitu kan. Gue sampai udah makin kalut tuh mang. Dan di situ gue ngucap nih dalam hati gue. Ini pendakian pertama dan terakhir gue lewat laut. Naik laut. Nggak akan gue naik kesini lagi. Itu mang. Makanya sampai sekarang kalau ada kawan gue yang ngajakin ke laut, gue kayak, tar dulu dah. Pas udah kejadian itu, datang nih jemputan dari bawah mang. Dari bawah pakai motor. Dari base camp pakai motor tuh. Nah, udah dijemput, dia berdua tuh, boncengan kan. Nah, yang boncengan ini ngobrol sama gue kan. Diceritain sama nih kawan gue si Kavara ini, diceritain sama tuh orang. Mas, tadi gini nih. Wah, siapa yang ngalamin? Gue lah ngomong. Itu dia pas gue ceritain itu dia ngomongnya, ini untung tadi kamu panggil. Kalau enggak udah beda alam. Wah, udah langsung tuh. Udah kayak lemes saya, gue udah nggak bisa udah nggak bisa ngapa-ngapain lah gitu ya kayak. Dan di situ pikiran gue pun kayak gue udah beda dimensi aja gitu sama mereka. Posisinya udah kayak walaupun ya apa sih dibilangnya ya, gue bareng-bareng tapi kayak gue di alam lain gitu mah. Jadi teman-teman yang pada cedera tuh cewek-cewek dijemputin pakai motor sampai base camp. Nah pas sambil di jalan tuh kayak gue masuk ke lorong itu rame-rame. Kayak gitu ya, kayak entah gue masuk entah gue keluar ya, kayak kayak ngelewatin kayak dimensi gitu aja di setelah pos 1 bayangan itu. Gue pastiin yang lain aman, udah bye-bye aja gitu kan. Gue nyampe base camp, ternyata nggak cuma gue doang yang ngalamin. Temen gue yang jalan duluan sama rombongan pertama tuh, itu dia ngelihat pocong juga. Beberapa gue cerita tentang laut, tentang salak gitu ya, kayak ada aja gitu kalau tentang 2 gunung itu. 2 gunung gitu ya? Iya. Sampai akhirnya berarti pas pulang itu maksudnya nyampe rumah masing-masing atau ada lagi lanjutan? Nah itu jadi kayak gue cerita tuh rame tuh mang di base camp. Kayak mereka tuh bilang ini untung ya itu sama, untung lu tadi dipanggil man. Jadi kayak gue lupa ceritanya tuh kayak di laut tuh ada kayak entah sumur entah apa gitu, gue lupa, ada beberapa. Kalaupun emang gue hilang tuh ya udah di antara itu. Di antara tempat itu? Iya, di antara tempat itu. Itu di pos 1 bayangan tuh mang. Jadi pas gue turun dari pos 1 bayangan itu gue kayak entah gue masuk entah gue keluar, kayak ada kayak lorong dimensi gitu, kayak lewat aja gitu. Itu sampai gue nggak tidur tuh mang, sampai balik Jakarta. Di bis tuh nggak tidur juga? Nggak tidur. Berangkat dari base camp ke Jakarta tuh sekitar 3:30 subuh. Gue masih ada foto pas gue nyampe gerbang tuh gue foto. Itu gue tinggalan pas terakhir tuh ya, rombongan terakhir tuh, karena emang gue paling belakang kan. Udah kejadian gitu juga gue nyantai tuh, tinggal gue berapa orang, 5 apa 6 orang gitu. Wah langsung heboh tuh cerita ini apa segala macam. Nah itu ternyata rombongan yang depan juga ada yang ketemu pocong, ada yang ketemu inilah, ada yang ketemu itulah. Yang penting intinya nyampe rumah selamat semua, alhamdulillah ya. Terus abis itu evaluasi dah kita kan, gini-gini lah segala macam. Ya itu mungkin kayak dari awalnya niat kita udah bisa nih gitu, nyepelein. Oke, yang pengen gue tanyain dulu nih man, itu kan lo tadi sempet bilang juga ya dalam posisi lo lagi kalut gitu kan. Ini pendakian pertama dan terakhir gue di Gunung Lawu. Iya betul. Berarti terakhir dan pertama 2018 tuh. Iya. Kenapa sih lo nggak mau kesana lagi? Misalkan nih diongkosin, dikasih ini gitu. Gue ada satu momen tuh bang, sama kawan, diajak ke Lawu 2020. Diajak ke Lawu, gue kayak udah aman. Ya udah ayo. Sampai gue bohongin mereka tuh, gue udah kumpul, jadi ini bawa mobil kan mereka ya. Gue kumpul nih ke titik kumpul, gue bawa motor mang.
Jadi gue bawa keril, gue bawa motor. Nah, keril gue tinggal. Gue alasannya apa? Udah lu bohong lu nggak ikut ya? Ini gue keril gue udah lengkap segala macam. Gue udah packing tuh keril. Gue naik motor. Alasan gue apa? Gue naruh motor dulu di rumah kawan gue. Kabur, serius. Kabur gue serius. Saking nggak maunya. Saking nggak maunya. Oke, emang sih kalau rasa trauma kita bilang traumatik lah ya. Iya, Traumatik itu kan setiap orang pasti punya lah dan pasti ngalamin lah gitu. Entah itu bukan naik gunung aja, pasti misalkan gue nggak mau naik motor ke arah sono, begal dan sebagainya, itu kan traumatik dan juga rasa ketakutan kan. Tapi yang pengen gue tanya lagi nih, lo kan sempet kehilangan peserta nih. Iya. Kehilangan peserta dalam artian bukan udah daftar terus hilang kabar, Betul, bukan betul. Itu di PHP ini tuh. Di PHP ini tuh, Mah. Tapi pas naik gunung itu, nih Gunung Lawu, 2 peserta lo hilang atau gimana nih? Nah, sempet lo tanya lagi gak ketika di base camp, dia ngalamin apa tuh? Sampai akhirnya kok dia bisa bengong gitu? Yang seingat gue tanyain tuh kayak, ya udah dia jalan. Kan gue nanya nih, lu turun kemana? Dia jalan sama yang gue jalan, Mang. Nggak ada perbedaan. Dan dia tuh berdua bengongnya diem aja gitu? Jadi dia udah lagi diem aja di kayak, untungnya dia jadi kayak, dia ngerasa dia nyasar nih. Ya udah dia diem. Nggak explore. Gue nggak tahu kalau dia sampai explore ya. Maksudnya Beda kayak cerita. nyari jalan apa segala macam. Nah itu beda cerita Beda cerita tuh. lagi tuh. Iya. Gue juga sempet, yang ini sedikit aja sebenarnya nih, siapapun nggak akan gue ceritain yang Gunung Lawu, tapi menyinggung ini gue dikit aja. Jadi gue juga punya pengalaman di Lawu tuh. Yang gue kena badai dan ada kok jadi semuanya ya. Pokoknya gue ngebayangin ntar kebuka semua cerita di sini. Gue ngebayangin dari mana? Boyem ya. Iya. Terus kan lewatin kayak Sendang Derajat. Iya. Kalau turun lagi Cemoro Sewu, ya kan. Sebelum itu kan kayak ada tanah datar, situ ada warung-warung, dan dia berarti ke arah. Jadi pas dari puncak nih, ini kan kalau ke Boyem paling juga kan dari puncak, kelihatan kan. Nah, itu dia ke arah kanan, ke arah Petilasan ya. Iya. Nah, ke arah belakang Petilasan situ, karena gue nyarinya tuh dari arah bawah, dari arah Sendang Derajat ya. Iya, Sendang Derajat. Dari itu, dari arah situ. Iya. Jadi gue ngambil bawah dulu, baru gue ambil belakang. Atas. Dan lo masih inget gak di titik 2 peserta lo yang hilang itu sebenarnya kalau lurus lagi ada jalan apa kagak? Enggak. Oh, mentok. Tapi ya itu ya, gue nggak tahu entah dia halu atau gimana, atau ya sama yang gue alamin ngelihat lain gitu kan. Ya itu dia, jadi pas berhenti itu dia ngerasa, pas gue ngobrol yang tadi lu tanyain itu, ya dia ngerasa satu jalan aja sama yang lain. Tapi ketika lo ke situ itu udah nggak ada jalan. Nggak ada. Oke, tapi untung itu selamat. Alhamdulillah. Sampai sekarang kebetulan rumahnya nggak jauh juga dari rumah gue kan, kayak kalau dia mau naik nih gue ledekin gitu. Hati-hati lu hilang. Jadi bahan bercandaan gitu. Iya, jadi bahan bercandaan, Mang. Emang sih kalau open trip tuh ini sedikit sambil sharing juga. Emang kalau cuannya ya lumayan nih. Lumayan, benar. Tapi tergantung tripnya juga. Betul. Ada kan pasti ada kasta-kastanya juga dong gitu kan. Ada yang cuma asal jalan, ada juga yang fasilitas dan sebagainya gitu kan. Nah, yang tanggung jawab terbesar adalah yang tadi peserta itu hilang. Iya. Itu tuh resiko terbesar itu. Iya. Dan nggak tahu panitanya bisa keciduk apa ya, Nah, itu kan pasti. Ya kan, karena ya itu pemikiran gue, wah ini gue udah nih kalau emang nih anak nggak ketemu ya udah masuk kantor polisi nih gue nih. Jadi pikiran lo ke distract ke arah situ terus ya? Iya. Nggak fokus dan sebagainya lah, suges ya? Iya, udah kesuges. Oke. Nah, kemudian nih lo kan sempet nyebrang jalan. Iya. Nyebrang jalan kalau di Sewu itu hal yang wajar. Dan itu wajib pasti nyebrang jalan ketika mau dari base camp mau ke Jepang ya? Itu kan, nyebrang jalan. Tapi ini posisinya lo lagi di hutan nih. Iya. Dan itu nggak di antara pos 3, 4, itu kan deket deh. Iya. Itu ya udah dari setelah pos 1 tuh. Pokoknya setelah pos 1 turun. Kan itu kan kita, kan Sewu jalannya kan di base camp aja depan kan. Nah, dan itu masih lebar jalanan. Lebar. Gue pikir jalan itu, Mang. Yang lo pikir saat itu? Yang gue pikir saat itu jalan itu. Nah, karena kan posisinya gue lagi naik itu, ya kayak, ya udah nih, gue peserta gue lagi ngedrop, jadi itu gue
dijemput buat ngambil motor lagi buat jemput dia. Iya. Ya kan? Gantian. Iya, gantian gitu kan. Nah, ternyata enggak. Dan teman-teman yang lain nggak ada yang ngedenger di HT itu bahwa gue ditunggu di atas, dan itu spesifik nyebut nama gue. Man, gue tunggu di atas di tempat di jalanan yang tadi. Jalanan yang tadi. Iya, jalanan yang tadi dilewatin, dan itu di HT. HT kan semua megang nih. Iya. Tapi yang lain nggak ada yang denger, Mang. Oh, dan itu lu masih ingat suara siapa? Dari yang megang HT yang semua? megang HT nggak ada yang gue kenal. Suaranya apa? Kayak ngebas atau gimana? Atau biasa aja gitu? Kayak rada-rada gimana ya? Udah berumur? Ya, Oh. kayak senioran gitu lah. Mungkin kan gue mikirnya kayak ya nyampe base camp nih ada yang ada yang Ngontek megang, gitu ada yang ya. ngontek kan. Karena kan awalnya gue ngechat di gue nelpon, kawan gue masih jawab. Nah, setelah itu nggak jawab kan, karena dia bilang ya udah nanti dijemput dari bawah. Gue pikir dia dong, karena emang lewat handphone sebelumnya kan. Nah, di HT itu gue nggak ada pikiran lain-lain, gue tunggu aja tuh di atas kan. Oke, Untung dipanggil. Untung dipanggil. Untung Kita dipanggil. sekarang berasumsi deh. Asumsi kan boleh lah ya gitu. Boleh, berasumsi gitu kan. Misalkan lo nggak saat itu ya nggak denger Iya. kata ini nih, atau mungkin lo nggak ada kontak HT deh. Misalkan man lo ke atas lagi. Asumsi lo nih. Kira-kira lo kemana? Gue nggak tahu juga, Mang. Iya juga ya. Mungkin ke sono ya, Li. Nah, itu dia. Tapi lo enak nggak sendirian. Iya. Nggak ada di sini dong gue. Makanya gue berterima kasih banget tuh sama senioran gue tuh si Kavara. Makanya berkat dia gue masih ada. Nah, itu berarti kerja sama tim juga ya. Betul. Harus dibutuhkan tuh Iya. teman-teman semua. Dan untuk teman-teman semua yang baru bikin open trip nih terus tidak dan lain sebagainya lah ya Iya, gitu betul. kan. Nih pengalaman dari Firman nih tentunya gue yakin banget sangat berharga banget Iya. lah. Terutama tadi hilangnya 2 peserta yang nggak tahu kemana, tapi Iya. alhamdulillah nih nasibnya tuh deh jodoh Iya, gitu ya. betul. Dan jangan sampai pikiran kita, oh setan tuh bisa bunuh manusia gitu kan. Kecelakaan angka di gunung itu karena setan. Ya itu gue nggak bisa komentar Iya. masalah itu. Tapi mayoritas tuh human error Iya, gitu betul. kan. Human error, terus mungkin masalah adat istiadat dan sebagainya kearifan Itu lokal. ada yang mungkin. nggak yang mungkin kita kayaknya nggak apa-apa nih, ternyata Iya. nggak boleh. Iya, kayak nggak boleh gitu kan. Tapi setan dan jin untuk apa kita perdebatin gitu Iya, kan. betul. Yang penting kan masalah keselamatan ini Iya, kan betul. gitu. Nah, apa mungkin juga kita berasumsi apa mungkin peserta ini dia lagi lapar, pikiran nggak tahu kemana, Iya, capek, halusinasi Iya. kan bisa Hipo juga. Hipo kan. gitu kan. Pendaki meninggal di gunung gara-gara jin. Wah, enggak ada. padahal hipo. Padahal hipo Iya. gitu kan. Pendaki hilang gara-gara diikutin pocong. Padahal mah dia nggak tahu jalur kan gitu ya bener. kan. Nah, mungkin gue mikirnya tuh sama temen-temen setelah nyampe Jakarta nih. Itu mungkin karena gue biasa ngobrol sambil ngebanyol gitu ya, sambil bercanda-bercanda. Bener kata lu tadi, Mang. Mungkin kayak kita nganggap biasa-biasa aja gitu. Nah, di sepanjang jalan kan gue bercanda, ya Banyol bercandaan lah ya. ngebanyolin kita Ngebanyol, di iya. Jakarta lah gitu kan. Inilah itulah apa segala macam. Mungkin salah satu penyebabnya gara-gara itu juga mungkin ya, gue nggak tahu Mungkin juga. gitu kan. Kita kan berasumsi ya mungkin gitu benar, kan. benar. Oke. Nah, berarti beneran nih nggak mau ke Lawu lagi. Sampai saat ini, iya. Iya, sampai saat ini iya. Cuma nggak tahu ke depannya entah kayak gimana. Mungkin gue udah bisa kayak caranya gimana ya, gue nggak tahu juga. Nggak tahu sih, nggak. Iya. Oke, ya semoga aja. Tapi tadi juga di awal video sebulan sekali tuh masih naik gunung. Masih, gitu kan. alhamdulillah. Jadi cuma traumatiknya tuh di Gunung Lawu Iya. aja gitu kan. Karena gue pun di Gede pernah nyasar juga, Mang. Cuma mungkin karena di Gede gue nyasarnya itu, gue tahu nih penyebabnya karena apa, kayak karena gue ngomong sembarangan gitu kan. Oh ya udah. Jadi nextnya gue nggak boleh kayak gitu lagi nih. Nah, karena di Lawu ini gue nggak tahu karena apa gitu. Oh, Jadi gue cuma berasumsi. Berasumsi Nah, ya. sedangkan kalau di Gede kan gue tahu nih, oh karena gue ngomong ini nih, gitu kan. Karena pas di Gede gue jalan, terus ada yang di belakang gue nanya, Bang lu tahu jalan? Tenang aja, gue udah puluhan kali di sini, nggak bakal nyasar. Gue tahu tuh. Jadi pas gue nyasar penyebabnya karena apa gue tahu. Sedangkan di Lawu ini gue nggak tahu sampai sekarang. Jadi kayak guanya masih takut. Ya kejadian kayak gitu lagi. Nah itu mungkin kan kayak anjir gue masih diincer nih gitu kan. Oke, Karena gue tuh biasa kalau sebelum naik gunung itu ngelihat artikel-artikel gitu, Mang. ya, sekarang apalagi riset gampang ya. Bener. Gue tuh awalnya kan ngelihat jalur doang kayak, Iya. oh jalur lewat sini berapa lama sih, Iya. posnya berapa? Estimasi ya. Ya estimasi gitu kan. Cuma kan ntar lama-lama
ada cerita ini, cerita itu gitu kan. Penasaran juga ya itu. Jadi kayak ke distract gitu, Mang. Jadi apalagi sekarang gampang banget yang ngeriset ya. Iya. Riset di searching pendakian jalur tambak misalkan Gunung Lawu nongol walaupun di slip-slip itu ada cerita mistisnya. Iya. Ya kan? Boleh kalau naik gunung pendaki itu tidak diajarkan untuk takut pada setan. Nah, nggak ada, tapi diajarkan ilmu survival, bertahan hidup, P3K, pertolongan pertama dan sebagainya, itu yang diajarin. Jadi kalau nggak ada satunya kalau naik gunung takut sama setan, walaupun takut itu manusiawi ya. Iya betul, Bang. Dan itu kan takut juga fitrah bagi setiap orang. Kalau fitrah ini yang beda ya, beda cerita ya fitrahnya ada gitu kan. Oke. Nah, terlepas dari itu semua, lo kan sering tuh sebulan sekali dan lain sebagainya naik gunung. Apakah, mungkin ini pertanyaan dari teman-teman semua juga yang sempat ditanyakan sama gue, apakah setiap naik gunung itu lo ngalamin mistis? Nggak semua, tapi kayak tiap gunung tuh punya ceritanya masing-masing, Mang. Gitu. Gitu kan. Oke, yang paling membekas selain Lawu, tapi jangan diisi ceritanya, tapi sebutin aja gunungnya. Paling membekas apa nih? Ya? Mistisnya atau cerita pendakiannya? Mistis plus, bukan mistis, cerita pendakiannya plus mistis sedikit deh. Kalau untuk mistis sama cerita pendakiannya, ya itu kegede itu. Kegede. Oke. Cuma kalau misalnya kalau kayak cerita pendakian serunya apa segala macem ya ada lah gunung lain gitu kan. Gunung lain. Cuma apa tuh gunung apa? ada Kebinaya. Binaya, oke. Yang fisik dibina, mental dia niaya gitu kan. Iya. Tapi emang bener kayak gitu ya. Iya bener. Fisik kita harus ini ya. Itu gue rasa semua gunung juga begitu juga. Betul. Ya? Kalau kita nggak ada persiapan ya. Bener, Bang. Gitu kan. Itu emang persiapan utama naik gunung fisik udah paling nomor satu betul gitu kan. Udah selain uang ya. Ya itu dia, uang, waktu dan teman juga. Bener. Itu apalagi kalau kita penggiat alam bebas kan kita harus percaya 3 hal tuh, percaya sama Tuhan, percaya sama teman, dan juga percaya sama alat. Jadi nah yang gua alamin tuh, Bang ya, ini apa sebelum kejadian di Lawu itu gua orang yang paling nggak percaya sama mistis. Awalnya paling nggak percaya, kayak nggak ada di gunung, nggak ada apa segala macam, kayak gua ya udah nih percaya sama kemampuan diri gue sendiri gitu, gua mampu nih. Nah setelah itu gue percaya ya udah di setiap tempat, entah di gunung entah di mana, kayak itu punya hal-hal yang kita nggak tahu gitu ya. Iya, ada yang lain juga di dunia ini kan gitu. Oke, nah tapi terlepas dari itu semua, background si Firman juga sering naik gunung gitu kan, tapi terlepas itu semua juga masih berkecimpung dalam kemanusiaan gitu kan. Alhamdulillah masih. Jadi kalau orang yang naik gunung terus hobinya berkecimpung di kemanusiaan tuh udah jadi dah. Ya. Dalam artian dari hati, gerak kita kan dari hati ya. Bener, Bang. Bukan dari sono ada nih gue budgetin nih lo buat segini nih. Nah itu lain cerita tuh. Karena yang gua rasain nih, Bang, kebahagiaan kita datang ke lokasi bencana gitu, kayak yang notabene kita orang luar, kita datang jauh-jauh buat ngebantu mereka gitu ya. Itu kebahagiaannya nggak bisa dibeli dengan uang, Bang. Betul. Yang gua rasain kayak dia datang nih kayak, Mas, makasih ya Mas, gini segala macam. Ya kita nggak ada tujuan apa-apa selain ngebantu gitu ya. Betul. Itu juga. Sayangnya kita nggak ketemu ya pas di sono, di mana? Lombok ya? Oh, di Lombok nggak ketemu. Ketemu ya kalau ketemu. Dan itu juga bener sih kebahagiaan itu ya. Iya. Jangan kita turun ke bencana, jadi sedikit melebar sedikit lah ya. Itu orang tua tuh curhat ke kita, terus kita sebagai yang masih muda nasihatin orang tua itu, makasih gitu loh. Ya udah Bu, sabar Bu ya, gini. Nanti Ibu lain kali kalau ada gempa jangan ini lagi. Iya Mas, makasih, itu kan. Benar. Kayak mungkin hampir di semua tempat emang ya, kayak mereka lebih aware atau lebih welcome ke orang luar gitu. Dibanding kayak warga sekitarnya atau tetangga sekitarnya yang ngasih tahu kayak, lu apaan sih gitu kan. Mungkin padahal ilmu kita lebih rendah dari mereka, cuma karena mungkin dilihatnya kita orang luar, jadi mereka lebih denger gitu. Oke, dan juga emang di beberapa tempat juga kita ada oknum yang juga dekat. Itu kita bilang oknum ya, bukan bukan masyarakat itu nggak oknum yang memanfaatkan keadaan. Bener. Maling, nyetopin sembako. Mungkin rata-rata yang oknum kayak gitu, justru dia bukan korban, Bang. Iya. Ya kan, bukan korban, entah itu di jalan kita menuju ke sananya gitu kan, yang kayak nggak terdampak ke arah situ. Justru merasa orang yang paling terdampak gitu kan. Sedangkan yang mereka bener-bener terdampak, yang ibaratnya kayak rumahnya hancur apa segala macam, mereka ya
ya udah dapat syukur nggak, ya udahlah yang penting dia masih selamat gitu kan, gitu. Oke, kalau untuk masalah kayak gini pasti panjang lebar sih kalau Panjang maksudnya itu sampai berapa SKS tuh bagi. Tapi kalau mungkin nanti kita nextnya ngobrol bareng sama Firman lagi tentang manusia deh kan. Boleh. Siapa tahu bisa diambil hikmah, jangan misisnya mulu gitu kan. Memang hampir di setiap tempat yang didatengin gitu ya, pasti ada cerita mistisnya, Iya. yang kayak warga lokal, oh ini karena ini gitu kan. Betul, dari warga lokal Dari sendiri warga ya. lokal sendiri Iya. yang cerita. Biasanya kalau cerita itu pas malam-malam tuh. Betul, iya. Sebelum Dan itu. kita lagi di lokasi, ceritanya begitu kan. Depan api unggun ya kan. Kita nih serem kayak bilangnya. Di lokasinya lagi Di kan. lokasinya lagi. Oke, mungkin nantilah next kita sambil sharing bareng ya tentang masalah kemanusiaan aja, sama manusia banget ya. Iya nih. Tapi yang penting berbuat baik aja lah ya ke semua orang Iya. gitu kan. Jangan mikir AIWO lagi. Iya, benar, gitu Man. kan. Oke, Man, sebelum ditutup Man, lo punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang atau besok atau mungkin mau naik gunung lagi nih? Pesan ini ke teman-teman semua pendaki nih. Pesannya sih sebenarnya ya, yang paling utama siapin fisik. Yang paling utama tuh fisik. Lu mau mental lu kuat apa, kalau fisik lu nggak mendukung ya sama aja. Kedua mental. Balik lagi, lu fisik kuat kayak mental lu pas naik nih, wah udah badai apa segala macam kan, mental tuh yang dihajar kan. Ya udah, siapin fisik, siapin mental, sama kayak adat-adat di situlah gitu ya. Kearifan lokal gitu kan. Ya sebisa mungkin, kalaupun emang lu nggak percaya, hormatin gitu. Ya, hargain aja. Ya, oke, memang orang warga asli di lereng-lereng gunung aja yang udah berpuluh-puluhan tahun tinggal situ masih mempercayai dengan kearifan lokal itu. Kita yang mungkin setahun sekali naik gunung itu, nggak percaya gue. Gitu. Kan itu nggak tahu ntar gara-gara kita naik ternyata ada musibah di situ, ya kan? Gitu. Pokoknya adat istiadat, kearifan lokal dan sebagainya harus kita hargai lah. Hargain. Gitu kan. Seenggaknya kalaupun lu nggak percaya, hargain aja gitu. Hargain aja. Oh iya Pak, makasih banyak. Ya udah, nggak usah pakai gue nggak percaya ini apa segala macam. Iya, itu dia. Jangan. Dan ini juga ada di beberapa gunung laut juga kan, ada nggak boleh AIWO ya, gitu ya. Betul. Di gunung ini ada 1, 2, 3 larangan-larangan dari kearifan lokal itu sendiri masyarakat. Betul. Oke, mungkin sekian dulu ya teman-teman semua pada video kali ini nih. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Firman ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Lawu ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Firman. Alhamdulillah. Bungkus.